Rolling action. Welcome to Indonesia. Yes, welcome to Indonesia. Nah, hari ini kita akan jalan-jalan mengenal tentang kondisi alam Indonesia. Yo, let's go. Wow. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar nih bro and sis? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Babe di sini dan hari ini kita ketemu di sosial dengan tema kondisi alam Indonesia sesi 2. Oke, ini udah kayak film aja ya, ada 2 sesi. Nah, pagi ini kita tuh disambut tadi dengan matahari pagi kan ya. Wah, Masya Allah kita ada di Indonesia yang mataharinya itu luar biasa menyinari Indonesia sepanjang tahun. Nah, ngomong-ngomong tentang sinar matahari, Babe mau nanya nih sama kalian. Pagi ini ada nggak yang berjemur di sinar matahari pagi dari jam 7:30 tadi? Ada? Atau ada yang belum tahu kali? Oke, aku takut nih nanti hitam atau apa segala macem. Oke, nah Babe mau ngasih informasi ya ke kalian. For your information bro and sis, ternyata sinar matahari pagi ini menghasilkan sinar UV atau ultraviolet yang menyentuh permukaan kulit kamu untuk diubah oleh tubuhmu menjadi vitamin D. Nah, vitamin D ini dibutuhkan untuk menjalankan fungsi metabolisme tubuh kamu, kemudian imunitas tubuh, serta mentransmisi kerja otot dengan saraf. Nah, oleh karena itu, kita dianjurkan nih sama dokter-dokter untuk berjemur selama 15 menit saja pada waktu yang tepat, yaitu sebelum pukul 10 pagi, setidaknya 2-3 minggu sekali. Nah, informasi lain juga, ternyata tubuh kita ini nih tidak dapat memproduksi vitamin D dengan sendirinya. Terlebih, kandungan vitamin D ternyata cukup terbatas hanya dari jenis-jenis makanan tertentu saja. Nah, itulah kenapa para dokter menyarankan kita untuk berjemur di sinar matahari pagi, karena ini bisa menjadi solusi mudah dan praktis di dalam mencukupi asupan vitamin D yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri tadi. Dan kecukupan asupan vitamin D bagi tubuh dapat menghindarkan kamu dari berbagai penyakit. Berjemur di bawah sinar matahari juga bisa dipercaya mengurangi resiko infeksi virus COVID-19. Meski hal ini masih membutuhkan berbagai penelitian ya. Oke, setelah Babe menikmati sinar matahari pagi ini, Babe mau menikmati satu minuman khas Indonesia yang sangat terkenal di dunia. Ini dia apa? Ya, kopi. Bagi para pecinta kopi, yuk merapat karena Babe akan menikmati kopi yang enak dari Lampung. Ini salah satu kekayaan alam Indonesia yang luar biasa yang sudah sangat terkenal di dunia. Mantep banget. Enak banget, kopi ini bisa dinikmati panas-panas dan juga dingin-dingin. Seruput kopi dulu ya. Masya Allah, kopi khas Indonesia dari Lampung. Oke, nah sambil Babe menikmati kopi, kalian akan Babe ajak untuk diskusi lagi tentang letak geografis, kemudian iklim dan musim yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya Babe mau nanya dulu nih sebelum kita lanjut ke pembelajaran. Ada yang doyan kopi nggak kayak Babe? Ada? Oke, yang nggak suka kopi? Oke, nah sambil Babe menikmati ini, Babe juga mau ngajak kalian untuk minum bareng ya. Jadi yang mau bikin kopi silakan di-post dulu videonya, video Babe ini di-post dulu. Dan yang nggak suka kopi, sukanya minum teh, silakan juga post semuanya videonya. Yang mau bikin jus atau mau minum air mineral atau minum es batu, silakan post dulu. Ambil snacknya sambil makan, sambil menikmati pembelajaran sosial tentang kondisi alam Indonesia dan sambil ini nih ditemani oleh kopi. Oke? Oke, ini Masya Allah enak banget ya. Ini kopi khas Indonesia yang dari Lampung, tumbuh di Indonesia, di tanah yang subur, kemudian diproduksi oleh para petani kopi yang ada di Lampung. Dan sekarang sudah sampai ke tangan Babe. Aromanya itu, buat para pecinta kopi pasti merindukan saat-saat seperti ini nih.
nyium aroma kopi sama nyeruput kopi. Nah, Babe biasanya kalau minum biasanya lebih suka panas dan ditaruh gula, kemudian juga bisa dipakai creamer. Nah, nanti kalau sudah selesai pandemi atau kalau kita sudah mulai masuk ke Sabin, nanti kapan-kapan yang doyan kopi kita bisa bikin kopi bareng-bareng. Dan yang nggak doyan kopi bisa cobain ya gimana rasanya nikmatnya kopi Indonesia. Oke, gimana? Udah ready semuanya? Udah ready dengan kopi, udah ready dengan minuman atau teh, snack segala macam. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan topik geografis Indonesia, kemudian musim dan iklim yang ada di Indonesia. Check it out. Amatilah peta pada tayangan di atas. Indonesia terletak di antara dua benua, yakni Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki pola arah angin yang selalu berganti setiap setengah tahun sekali, yakni angin musim barat dan angin musim timur. Akibatnya, wilayah negara Indonesia memiliki iklim musim atau muson. Tayangan di atas menunjukkan gambaran letak astronomis Indonesia yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Keunggulan letak tersebut adalah Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri panas sepanjang tahun, sehingga aktivitas pertanian dan ekonomi lainnya dapat berlangsung sepanjang tahun. Di samping itu, curah hujannya tinggi sehingga sangat baik untuk kegiatan pertanian. Animasi di atas menunjukkan pergerakan angin muson barat dan timur. Gerakan angin pertama menunjukkan terjadinya angin muson barat, yaitu angin yang berasal dari Asia menuju Australia. Terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Angin muson tersebut banyak membawa uap air karena melalui lautan yang luas, Samudra Pasifik, Hindia, dan Laut Cina Selatan. Sehingga Indonesia mengalami musim penghujan pada bulan Oktober sampai Maret. Gerakan angin yang kedua menunjukkan terjadinya pergerakan angin muson timur. Angin muson timur bergerak dari benua Australia menuju benua Asia. Terjadi pada bulan April sampai September. Angin muson ini tidak membawa uap air karena melalui gurun pasir yang luas di Australia dan laut yang sempit. Akibatnya, Indonesia mengalami musim kemarau.
Indonesia memiliki iklim muson tropis. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, keunggulan dari adanya muson tropis adalah adanya hujan yang cukup atau curah hujan yang tidak terlalu besar, kondisi suhunya normal atau tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan adanya musim hujan dan kemarau. Kondisi ini akan menyebabkan manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi sepanjang tahun. Contohnya, petani dapat melakukan produksi dengan menanam padi sepanjang tahun. Nah, semoga sampai di sini kalian semakin paham tentang kondisi alam Indonesia. Sekarang, Babe mau ngajak kalian diskusi tentang geostrategis. Apa? Ya, geostrategis. Ada yang pernah dengar istilah geostrategis? Yang pernah dengar, kamu tinggal mengulang. Tapi yang belum pernah mendengar, yuk kita bahas bersama-sama tentang geostrategis. Secara geostrategis, letak Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak Indonesia tersebut memiliki posisi strategis. Lalu, mengapa letak tersebut dikatakan geostrategis? Lokasi di antara dua benua dan dua samudra menyebabkan Indonesia berada di persimpangan lalu lintas internasional, yaitu lalu lintas dari benua Asia menuju ke benua Australia atau sebaliknya, dan lalu lintas pelayaran dari Samudra Pasifik menuju benua Asia dan sebaliknya. Telah dijelaskan bahwa keunggulan geostrategis Indonesia berkaitan dengan letak Indonesia yang di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi tersebut akan menyebabkan perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia akan selalu melewati wilayah Indonesia. Dengan demikian, akan menyebabkan terjadinya pengembangan perdagangan di Indonesia. Itu dia tentang geostrategis Indonesia. Nah, sekarang Babe mau ajak kalian juga diskusi. Kalau kalian kan sebelumnya sudah menonton nih, bahkan minggu lalu udah lihat ternyata Indonesia memiliki tanah yang sangat subur, bahkan bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak. Salah satunya adalah kopi yang tadi dan juga begitu banyak tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, sekarang kita mau cari tahu apa sih yang menyebabkan Indonesia sampai memiliki tanah yang subur. Tanah di Indonesia terkenal akan kesuburannya. Salah satunya disebabkan oleh Indonesia berada di daerah vulkanis. Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang letusannya setiap saat dapat menyuburkan tanah. Mengapa gunung berapi dapat menyuburkan tanah? Letusan gunung berapi menyemburkan abu yang mengandung mineral primer yang berisi unsur hara yang sangat dibutuhkan tanaman. Dan yang terakhir, kita akan mendiskusikan tentang manfaat dari iklim muson tropis dan juga manfaat dari suburnya tanah yang ada di Indonesia. Iklim muson tropis membawa dampak pergantian musim di Indonesia. Keberadaan musim hujan dan kemarau di Indonesia memungkinkan berbagai tanaman mudah tumbuh dan berkembang. Tanaman untuk kebutuhan sehari-hari dapat ditanam setiap waktu. Kesuburan tanah yang dimiliki Indonesia menyebabkan seseorang juga dapat mengolah tanahnya untuk pertanian dan perkebunan dengan baik. Contohnya seperti tayangan di atas. Pengaruh keunggulan iklim dan tanah mampu menghasilkan aktivitas produksi pertanian yang hasilnya berupa produk padi, palawija,
maupun sayuran. Wow, begitu banyak informasi yang kalian dapatkan selama pembelajaran kondisi alam Indonesia hari ini. Nah, tadi kan Babe di awal sudah meminta kalian untuk membuat 10 hal yang paling penting atau informasi paling penting yang kalian dapatkan selama kita belajar sosial hari ini. Dan di akhir pembelajaran hari ini, pasti banyak banget informasi yang kalian dapatkan. Syukur-syukur kalau kalian bisa membuatnya lebih dari 10, itu keren banget. Nah, sekarang setelah kalian membuat jadi 10, otomatis di bawahnya kan kalian harus mencantumkan tanda tangan, kolom tanda tangan orang tua. Nanti orang tua akan tanda tangan di situ. Tapi ada satu lagi yang akan kalian lakukan, yaitu silakan kalian pilih dari 10 informasi penting yang sudah kalian rangkum tadi. Hanya 3 yang kalian pilih untuk di share di grup WhatsApp 2020. Nah, formatnya paling atas kalian silakan tulis nama kalian. Kemudian di bawah nama kalian silakan kalian tulis kamu itu lebih suka pantai atau gunung. Dan berikan alasan kenapa kamu suka pantai dan kenapa kamu suka gunung. Dan yang ketiga, silakan share 3 informasi penting yang menurut kamu penting banget yang sudah kamu pelajari hari ini di pelajaran sosial. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini sudah selesai pembelajaran kita tentang kondisi alam Indonesia. Sampai bertemu lagi di kelas sosial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye. Oke, hari ini Babe lagi ada di lapangan dekat Sabin ya. Sabin mana? Sabin di sana. Ini lebih tepatnya di sebelah Giant. Ini lagi syuting untuk sosial hari ini. Lihat nih. Jadi nyari suasana-suasana alam di daerah Bintara itu emang rada-rada PR ya. Hah, ini semuanya di balik-balik ini semuanya gedung-gedung. Biasa kalau sore di sini banyak orang ngumpul nih, kalau kelihatan orang main layang-layang. Tapi di sini sepi banget. Oke. Ya, hari ini Babe syuting di sini. Ini perlengkapannya. Oke. Nah, sekarang kita mau lanjut dulu ke tempat selanjutnya. Ini Oke, Babe hari ini syuting ditemani oleh dia, si Asma. Halo Asma. Silau ya, panas banget. Panas banget ya. Hai. Nanti kapan-kapan kita syuting di sini ya, vlognya Asma lagi ya. Bye bye. Say bye bye untuk kakak-kakaknya. Dadah. Bye bye. Say dadah. Dadah kakak. Halo dadah. Dadah. Oke, dadah. Senyum dong. Senyum. Iya. Oke, sekarang kita mau pindah ke lokasi yang lain Ma ya. Ayo Asma. Ini sebenarnya ini di kota ini ya. Ini salah satu lapangan. Ini tahu nggak lapangan ini lapangan di belakang ini, itu tuh kalau musim hujan itu ditaruh ikan. Jadi orang pada mancing. Ya. Kapan-kapan yang boys kita mancing sini ya. Nih kalau udah ada. Tuh ini nih. Ya, ini nih lihat nih. Tuh yang ini nih di bagian sini. Nah di bagian sini nih ini tuh ada kayak apa nih? Apa ya? Agak-agak begini gitu biar nanti kalau hujan itu turun air. Nah, iya hujan turun air, masa turun batu. Hujan turun air terus nanti airnya hujan kegenang di situ. Nah di situ biasanya ada yang naruh ikan. Terus mereka mancing sendiri. Lucu ya. Tapi itulah manusia kan, biar memiliki kesenangan. Maskernya jatuh. Ya jatuh juga tasnya. Ambil masker Babe. Minta tolong Asma. Nah ini nih. Biasanya sore buat tempat layangan. Ini dilihat tuh di
atas ada yang lagi. Ini Babe ngingatin masa kecil nih. Mereka ngapain? Ya ini seru banget sebenarnya sih, nggak ambil layang-layang ya. Sebenarnya tuh paling seru tuh bukan bikin layangan, tapi ngejar layangan kayak gini. Kalau Babe dulu tuh sampai naik-naik di genteng orang, dan itu seru banget sama temen-temen. Pakai gala ya, atau gala sih? Gala ya, gala tinggi, terus dicok-cok-cok gitu. Ini ada di atas nih. Mereka ngambil layangan. Ini akhirnya mereka berhasil mendapatkan layang-layang setelah kayaknya hampir setengah jam deh. Ini yang di atas. Oke. Gimana kalian pernah melakukan aktivitas seperti ini? Ngejar layangan sampai naik, terus dapet, itu seru banget tuh dapet layangannya tuh. Pernah nggak? Ya, ada yang pernah nggak ini yang ngelakuin ini? Udah. Iya, itu dia layangannya. Akhirnya dapet. Ya, pakai jatuh-jatuh. Lagi-laginya gede banget layangannya. Layangan buaya. Oi, akhirnya dapat juga layangannya. Itu layangannya nih. Lihat ya, kerjasama seorang sahabat. Kapan juga bisa turun dia. Dapat layangannya, dapat. Kita pindah yuk. Gak mau, masih mau di sini. Set. Lagi yang abangnya nggak di tengah tadi. Hah? Tadi abangnya nggak di tengah. Udah aku pinggirin nih. Ayo 1, 2, 3. Dapat. Hah? Ya. Dimatiin dulu ya. Kelihatan nggak? Hah? Ya, udah. Posisinya udah bagus yang. Hah? Nikmat banget. Welcome to Indonesia. Oke semuanya, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Asma sudah nemenin Mbak Be. Cium dulu. Ya tidak mau saudara-saudara. Kalau gitu Mbak Be thank you. Nah, oke. Alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Dan sampai ketemu lagi di pembelajaran sosial. Dan ditunggu ya, silakan kalian kerjakan apa yang sudah Mbak Be dapat. Ini ngapain? Jadi Baby distract nih. Oke, pokoknya intinya terima kasih sudah ikut belajar sosial hari ini tentang kondisi alam Indonesia. Kita ketemu lagi minggu depan. Dan pastinya setelah ini Babe akan tunggu 3 manfaat terbesar yang kalian dapatkan yang ada di grup.
Yuk ulang lagi Am. Oke, insya Allah sampai di sini kalian makin paham ya tentang kondisi alam Indonesia. Nah sekarang, Babe akan mengajak kalian untuk membahas tentang satu hal. Apa? Oke, sekarang kalian pasti makin paham tentang kondisi alam Indonesia. Sekarang Babe mau ngajak kalian untuk diskusi tentang geostrategis. Pernah dengar geostrategis nggak? Nah, buat yang pernah dengar, nanti kita tinggal mengulang lagi ya. Dan belum yang bagi yang belum. Oke, sampai di sini insya Allah kalian semakin paham kan dengan kondisi alam Indonesia. Nah, Babe mengajak kalian juga diskusi tentang geostrategis. Apa sih geostrategis itu? Ada yang pernah dengar? Oke, buat yang pernah dengar, kita tinggal mengulang lagi tentang geostrategis. Dan yang belum pernah mendengar, oke kita cek. Insya Allah sampai di sini kalian makin paham ya tentang kondisi alam Indonesia. Nah sekarang kita mau berdiskusi tentang geostrategis. Pernah dengar geostrategis nggak? Oke, kalau yang sudah pernah dengar nanti kita tinggal mengulang. Dan belum yang pernah mendengar ya. Insya Allah sampai di sini kita sudah bersama. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai syutingnya Asma. Halo Asma. Oke, kita sudah selesai syuting di lokasi yang terakhir sudah. Ya, sekarang kita mau pulang dulu. Bye bye Asma. Kita mau pulang dulu di sini. Dadah Asma. Asma. Bye. Sudah bikin jadwal harian? Bikin ini biar nggak ribet. Bye.